Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistik 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang statistik dan statistika. Setelah kalian memperhatikan video ini, nantinya saya harapkan dapat yang pertama mengetahui peranan statistik dan statistika dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis data. Yang ketiga, mengetahui macam-macam skala pengukuran. Dan yang keempat, mengetahui metode statistika. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika merupakan metode yang berhubungan dengan penyajian dan penafsiran kejadian yang bersifat peluang dalam suatu penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah. Jadi, statistika merupakan metode yang berhubungan dengan penyajian data. Dalam statistika, di sini tercakup dua pekerjaan penting, yaitu penyajian dan penafsiran. Peranan statistika. Peranan statistika di sini dalam bidang ekonomi misalnya menetapkan standar mutu, kemudian pengawasan terhadap efisiensi kerja, kemudian pengujian metode baru, hubungan antara biaya dengan produksi, preferensi konsumen, penaksiran potensi pasar, dan penetapan harga. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, statistika juga berperan dalam tenaga kerjaan. Di sini misalnya peranan statistika itu misalnya mengetahui tingkat partisipasi tenaga kerja, kemudian penyerapan tenaga kerja, kemudian perhitungan banyaknya pengangguran, produktivitas tenaga kerja, besaran upah, serta rate of return. Dalam bidang pertanian, statistika bisa digunakan dalam peningkatan produksi, bibit baru, kemudian teknik penanaman, dan pemeliharaan. Jika kita belajar statistika, kita tidak dapat lepas dari kata data. Data itu apa? Data merupakan ukuran suatu nilai. Data merupakan bentuk jamaknya, sedangkan bentuk tunggalnya disebut sebagai datum. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses. Jadi data yang telah diproses itu disebut sebagai informasi. Jenis-jenis data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan sendiri. Sedangkan data sekunder, data yang didapat dari pihak lain. Contoh dari data primer di sini misalnya bisa data yang kita dapatkan sendiri melalui proses wawancara, observasi atau penelitian lapangan ataupun laboratorium. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak lain, misalnya data yang kita peroleh dari BPS, LIPI, atau SRI, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan jenis datanya, data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data numerik dan data kategorik. Data numerik yaitu data kuantitatif dinyatakan dalam besaran numerik atau angka. Misalnya pada data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak, dan lain-lain. Sedangkan data kategorik merupakan data kualitatif, di mana data ini diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Misalnya pada kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi, kategori kota kecil, sedang, dan besar. Perlu diperhatikan bahwa pengolahan data dengan statistika mensyaratkan bentuk data numerik. Untuk itu, data kategorik terlebih dahulu harus diubah ke bentuk numerik dengan memberi bobot pada setiap kategori. Jadi misalnya saya ambil contoh yang tadi ya.
seperti kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi. Jadi kita buat intervalnya dulu di sini. Jadi kita beri angka di sini, misalnya kategori mahasiswa berprestasi jika memiliki indeks prestasi lebih dari 3,00. Sedangkan yang tidak berprestasi jika indeks prestasinya atau IP-nya di bawah 3,00. Nah, jadi yang dimaksudkan dalam slide ini, jadi data yang berupa kategorik itu harus diubah ke dalam bentuk numerik dengan memberikan bobot pada setiap kategori. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan pada skala pengukuran. Ada 4 tingkat atau skala pengukuran beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal. Pada skala pengukuran nominal tidak ada urutan. Urutan tidak menunjukkan tingkatan atau ranking. Tidak ada titik awal, tidak ada perbedaan. Misalkan saya berikan contoh di sini. Misalnya apa warna favorit Anda? Misalnya kalian sebutkan ungu, abu-abu, coklat, dan putih. Nah, di antara contoh-contoh warna favorit yang kalian sebutkan di sini tidak ada urutan. Karena semua warna yang kalian sebutkan ini merupakan warna yang kalian sukai. Nah, untuk skala pengukuran yang kedua ada skala pengukuran ordinal. Dalam skala pengukuran ordinal di sini ada urutan. Urutan menunjukkan tingkatan atau ranking. Kemudian tidak ada titik awal dan tidak ada perbedaan. Contoh dari skala ordinal di sini misalnya bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu? Di sini kan sudah ada urutan, sangat baik, baik, sedang-sedang saja, buruk dan sangat buruk. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam skala nominal dan skala ordinal digunakan berkaitan dengan data kategorik atau kualitatif. Karena dari tadi data yang diperoleh berupa kategorik ataupun kualitatif saja. Selanjutnya, skala pengukuran yang ketiga adalah skala pengukuran interval. Nah, dalam skala pengukuran interval ini ada urutan, kemudian ada perbedaan, tapi belum ada titik awal. Misalnya, contoh yang menggunakan skala pengukuran interval seperti pada pengukuran temperatur atau suhu. Di sini kan 0 derajat. Suhu 0 derajat ini bukan berarti tidak mempunyai suhu, tapi suhunya ada, yaitu 0 derajat. Kemudian contoh yang kedua, skala pengukuran interval ini pada tinggi nada. Tinggi nada misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu kan ada tangga nada 1, 2, 3, begitu sampai seterusnya sampai 1 ada titik di atasnya. Nah, kemudian yang ketiga pada tingkat pengukuran IQ seseorang itu kan ada rentannya ya. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang di rata-rata, kemudian di atas rata-rata, dan yang paling tinggi itu ada superior. Nah, dalam tingkatan-tingkatan itu ada interval-intervalnya. Jadi misalnya disebut sebagai mempunyai IQ di atas rata-rata jika nilainya mencapai 115 misalnya seperti itu. Nah, itu ada interval-intervalnya. Kemudian yang keempat, skala pengukuran di sini adalah skala pengukuran rasio. Jadi ada urutan, ada perbedaan, kemudian ada titik awal. Nah, misalnya pendapatan per bulan di sini pendapatan 135.245,23 per bulan ya, bandingkan dengan pendapatan 0 rupiah. Nah, ini namanya perbandingan ya, ada perbandingan di sini antara pendapatan yang 135.000 dengan 0 rupiah. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa 0 rupiah ini bukan berarti ada uangnya ya atau ada pendapatannya. Berbeda dengan temperatur atau suhu yang saya jelaskan tadi. Jadi pada pendapatan 0 rupiah ini artinya
seseorang itu tidak mempunyai pendapatan. Nah, bedakan dengan temperatur suhu yang 0 derajat. Kalau 0 derajat itu ada ya. Nah, itu namanya perbedaan antara 0 rupiah dengan 0 derajat yang sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, skala interval dan skala rasio ini digunakan berkaitan dengan data numerik atau data kuantitatif. Karena dari semua kategori yang disebutkan itu menunjukkan angka-angka. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang metode statistika. Apa itu metode statistika? Metode statistika adalah sebuah prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data. Penyajian data meliputi pengumpulan atau data collection, pengorganisasian atau organization, kemudian peringkasan atau summarization, dan penyajian data atau presentation. Penafsiran data di sini meliputi pendugaan, pengujian dugaan, dan akhirnya penarikan kesimpulan atau generalisasi. Nah, itu proses dalam mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya ada 2 jenis metode statistika. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensia. Dalam statistika deskriptif di sini atau deskriptif statistik, di sini metode pengumpulan data, peringkasan dan penyajian data deskriptif bersifat memberikan gambaran. Sedangkan statistika inferensia atau disebut sebagai statistika induktif atau dalam bahasa Inggrisnya inferential statistics. Di sini metode analisis, peramalan, pendugaan, dan penarikan kesimpulan inferensialnya bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Jadi bukan berupa gambaran ya. Di sini berupa peramalan. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh masalah yang merupakan statistika deskriptif. Di antaranya yang pertama, tabulasi data, diagram balok, diagram Kuipai, grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Nah, ini termasuk dalam contoh masalah statistika deskriptif. Sedangkan contoh masalah dalam statistika inferensia, di sini yang pertama, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, peramalan dan dengan regresi atau korelasi. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus dan di akhir nanti akan disimpulkan menggunakan statistik yang mana, sumbernya dari mana, dan termasuk golongan data yang seperti apa. Contoh yang pertama, Melia, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitas Madura, mengumpulkan data untuk penulisan ilmiahnya. Dia mewawancarai 10 pedagang asongan di depan kampus dan mengetahui bahwa rata-rata pendapatan kotor mereka adalah Rp97.523,25. Hasil wawancara ini dilaporkan dalam PI-nya atau penulisan ilmiahnya. Nah, dari wacana atau bacaan yang sudah saya bacakan barusan dapat disimpulkan bahwa contoh satu ini merupakan atau termasuk dalam statistika deskriptif. Kenapa? Karena ini memberikan gambarannya. Kemudian data yang diperoleh berupa data primer karena Melia mendapatkan informasi ini secara langsung melalui wawancara. Kemudian data yang diperoleh berupa data numerik karena data yang diperoleh ini berupa angka-angka. Kemudian contoh yang kedua untuk memantapkan kalian di sini saya contohkan dari tayangan televisi langsung dari Bursa Efek Dr. Andes Untung Selalu, seorang pialang memperkirakan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan blue chip akan terus turun sampai minggu ketiga bulan September. Perubahan akan bervariasi antara 2,3 sampai dengan 5,60 per 100 lembar. Nah, dari contoh yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa contoh yang saya sebutkan ini termasuk dalam statistika inferensia karena di sini bersifat memperkirakan. Jadi termasuk dalam statistika inferensia. Kemudian data yang diperoleh berupa data sekunder karena data yang disajikan di sini atau
Bahan yang diperkirakan itu tidak diperoleh secara langsung, tapi diperoleh dari bursa efek yang ditonton melalui tayangan televisi. Sedangkan datanya tetap seperti contoh yang pertama, yaitu data numerik, karena di sini berupa angka-angka. Nah, itu dua contoh kasus yang bisa saya contohkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.